Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, sahabat Dima yang tercinta. Hari ini Dima akan membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga atau yang sering disebut dengan KDRT, apa, mengapa, dan bagaimana. Sebelum kita mulai, jangan lupa menekan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, serta jangan lupa membagikan video ini kepada orang lain agar semakin banyak orang yang akan menerima manfaatnya. Teman-teman sekalian, KDRT adalah sebuah fenomena sosial yang sering terjadi di dalam kehidupan manusia. Kejadian ini sebenarnya sudah ada dari sejak zaman dulu. Hal ini termasuk konflik sosial yang terjadi di dalam ranah rumah tangga atau yang disebut juga dengan ranah domestik, di mana pelaku dan korbannya berada di dalam ruang lingkup keluarga atau rumah tangga. Hari ini kita akan khusus membahas apa sih yang dimaksud dengan KDRT dan apa saja bentuk-bentuknya, serta siapa saja yang dapat menjadi pelaku maupun korbannya. Teman-teman, saya pribadi meyakini bahwa sebenarnya kasus KDRT sudah terjadi sejak dari zaman dulu. Kasus KDRT pertama di dunia itu adalah yang terjadi antara dua orang anak Adam, yaitu Qabil dan Habil, dua orang bersaudara yang berkonflik sehingga berakhir dengan pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil terhadap adiknya Habil. Mungkin teman-teman sering juga ya dengar cerita ini. Ini adalah bukti bahwa kasus KDRT memang sudah ada dari zaman dulu. Hanya saja banyak orang yang tidak memahami fenomenanya sebenarnya seperti apa. Jumlah kasus KDRT di mana-mana sebenarnya banyak sekali loh teman-teman. Namun yang berani mengungkapkannya ke permukaan atau melaporkan kasus ini hanya sebagian kecil saja. Karena banyak orang yang meyakini bahwa KDRT adalah suatu peristiwa biasa yang sangat private dan dianggap sebagai masalah keluarga, sehingga dilarang atau dianggap tabu untuk dibahas dan diceritakan ke orang lain, apalagi kalau harus dilaporkan ke pihak yang berwajib. Maka hal ini akan dianggap membuat malu keluarga. Dalam budaya patriarki, ada anggapan bahwa suami dibolehkan melakukan kekerasan terhadap istri atau anak-anak mereka dalam rangka untuk mendidik dengan disiplin, agar mereka taat dan patuh terhadap ayah mereka atau suami mereka, sehingga menjadi lebih mudah untuk dipimpin dan diatur. Namun, seiring berjalannya waktu ketika dilakukan kajian dan sejumlah penelitian tentang dampak yang akan ditimbulkan dari KDRT tersebut, maka akhirnya dapat disimpulkan bahwa KDRT adalah perbuatan kriminal yang berdampak sangat negatif bagi anggota keluarga yang menjadi korban. Bahkan KDRT dianggap sebagai salah satu penyebab buruknya perkembangan karakter seseorang semenjak dari masa kanak-kanak hingga menjadi orang dewasa. Salah satu dampak yang paling serius dari KDRT adalah timbulnya trauma psikologis yang berkepanjangan yang akhirnya dapat merubah karakter seseorang yang tadinya sangat baik berubah menjadi sangat buruk. Bahkan, orang yang sering mengalami KDRT di masa lalunya atau sering menyaksikan tindakan kekerasan seperti ini, jika dia laki-laki akan sangat berpotensi untuk menjadi pelaku KDRT di masa depannya, karena dia sudah terlanjur meniru perilaku tersebut dari ayahnya dan berpikir bahwa seperti itulah seyogianya cara laki-laki mendidik keluarga. Sedangkan jika dia perempuan, akan sangat berpotensi menjadi korban, karena terlanjur menghayati bahwa wajar jika dia mengalami KDRT dan menganggap hal tersebut sudah menjadi nasibnya perempuan. Setiap orang harus paham dan mengerti bahwa dalam relasi personal, baik itu di dalam keluarga maupun di luar, maka yang paling penting adalah bagaimana kita bisa saling menghargai, saling menghormati, melindungi, saling mendukung, dan membangun hubungan yang harmonis dalam keluarga. Penting sekali membangun hubungan yang harmonis dalam arti yang sebenarnya ya, bukan pura-pura harmonis. Sehingga semua anggota keluarga dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik, dengan penuh rasa aman, damai, bahagia, dan sejahtera, sehingga jadilah keluarga tersebut menjadi keluarga yang sehat dan kuat. Jika semua keluarga hidupnya seperti itu, maka masyarakatnya pun dapat menjadi masyarakat yang kuat dan tangguh, yang mampu menciptakan suasana hidup yang damai. Karena keluarga adalah satuan atau unit terkecil dari sebuah masyarakat. Jika keluarga baik, maka masyarakat pun akan menjadi masyarakat yang baik.
Menurut saya hal ini juga sesuai dengan anjuran agama yang menganjurkan kita untuk selalu melakukan perbuatan yang baik terhadap orang lain. Dan agama manapun tidak meridhoi segala tindakan yang buruk, apalagi yang sifatnya menganiaya orang lain. Lalu bagaimana jika KDRT berkembang terus secara meluas? Apa yang akan terjadi pada negara kita? Bagaimana keadaan generasi muda yang seharusnya tumbuh secara sehat lahir dan batin, tapi malah sebaliknya, tumbuh menjadi generasi yang buruk dan lemah, memiliki banyak luka batin, sehingga memiliki cara pandang dan pikiran yang negatif terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Kesadaran inilah teman-teman yang mendorong negara kita untuk membuat dan mensahkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pada tahun 2004, atau disebut juga dengan Undang-Undang PKDRT nomor 23 tahun 2004. Sebelum peraturan ini lahir, maka kasus KDRT akan dianggap kasus kriminal biasa, bahkan sering tidak diproses secara hukum karena dianggap urusan keluarga atau urusan dalam rumah tangga yang sifatnya sangat private, sangat pribadi, sehingga negara dilarang untuk ikut campur di dalamnya. Jadi dulu itu, kalau terjadi KDRT, maka penyelesaiannya ya hanya di tingkat keluarga saja, teman-teman. Jika penyelesaian tidak adil bagi korban, maka korbannya hanya bisa pasrah dan menelan pil pahitnya selalu yang bernama KDRT. Sejak diundangkannya Undang-Undang PKDRT ini, maka negara dapat masuk untuk ikut serta ambil bagian dalam menyelesaikan kasus ini. Khususnya untuk kasus KDRT yang berat, yang membahayakan korban atau berdampak buruk terhadap korban, baik yang menjadi korban langsung maupun yang tidak langsung. Nah teman-teman, mari kita lihat, apa sih yang dimaksud dengan KDRT? Saya yakin banyak yang belum tahu, bahkan ada juga yang tidak percaya kalau fenomena ini memang ada. Berdasarkan Undang-Undang PKDRT nomor 23 tahun 2004, yang dimaksud dengan KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Maksud dari definisi ini adalah KDRT merupakan tindakan atau perlakuan kekerasan yang menimbulkan rasa sakit dan penderitaan, baik secara fisik, mental, dan seksual, serta penelantaran secara ekonomi yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya, termasuk orang yang bekerja di dalam keluarga tersebut, di mana mereka semua berada dalam satu lingkup rumah tangga yang terdiri dari suami, istri, anak, bisa jadi mertua jika mereka tinggal bersama, begitu juga adik atau kakak ipar, paman, bibi, atau kerabat yang lain jika mereka tinggal serumah ya. Kalau tidak tinggal serumah itu bukan KDRT namanya teman-teman. Kemudian orang lain yang bekerja dan tinggal dalam rumah tangga tersebut seperti pembantu, supir, tukang kebun, dan lain-lain. Jadi itu ya yang disebut dengan lingkup keluarga atau rumah tangga. Jadi bukan hanya suami, istri, dan anak saja, namun termasuk orang lain yang tinggal dalam keluarga seperti yang telah kita sebutkan tadi. Lalu pertanyaannya, siapa pelaku KDRT dan siapa pula korbannya? Teman-teman, semua orang yang tinggal dalam satu keluarga dapat berpotensi menjadi pelaku dan dapat pula menjadi korban. Semuanya sangat tergantung dari relasi kuasa antara keduanya. Biasanya yang menjadi pelaku memiliki kuasa atau kedudukan yang lebih tinggi daripada korban. Dan biasanya ini adalah laki-laki, seperti ayah atau suami. Sedangkan yang menjadi korban adalah pihak yang posisinya lebih rentan, seperti perempuan, baik itu istri atau anak perempuan. Di samping perempuan bisa juga orang yang lanjut usia, atau orang yang sedang sakit, atau bisa juga penyandang disabilitas. Dari kasus yang pernah kami tangani, yang paling sering melakukan KDRT adalah suami terhadap istrinya. Meskipun ada beberapa kasus, tapi ini memang sangat sedikit ya, keadaannya terbalik. Istrinya yang menjadi pelaku dan suami yang menjadi korban. Yang seperti ini sangat jarang terjadi teman-teman. Karena dalam masyarakat kita yang sangat patriarki, maka suami memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dari istrinya. Karena secara sosial, kedudukan suami itu dipandang lebih tinggi dari istri.
dinobatkan sebagai kepala keluarga, pemimpin atau imam dalam rumah tangga, dan orang yang paling mendapatkan privilege atau keutamaan atau keistimewaan baik di mata istri, di mata anggota keluarga yang lain, maupun di masyarakat. Apalagi sang suami adalah pencari nafkah utama dan tempat sang istri dan seluruh anggota keluarga menggantungkan segala kebutuhan hidup mereka. Jadi jelas ya, yang menjadi pelaku adalah orang yang memiliki kuasa lebih tinggi dibandingkan korbannya. Lalu bagaimana menjelaskan jika ada kasus seorang anak melakukan kekerasan terhadap orang tuanya? Apakah ada kasus seperti itu? Tentu saja ada, teman-teman. Coba dicek pada saat kejadian. Relasi kuasa antara anak yang dalam hal ini menjadi pelaku dan orang tuanya yang menjadi korban. Pasti kondisinya adalah sang anak lebih berkuasa daripada orang tuanya. Penyebabnya bisa jadi karena anak tersebut terlalu dimanjakan oleh orang tuanya, sehingga dia dapat bertindak suka hati, atau anaknya sudah besar dan berdaya, sedangkan orang tuanya sudah tua dan sangat rentang, sudah tidak berdaya lagi, dan tidak punya uang lagi, sehingga hidupnya bergantung kepada sang anak. Nah teman-teman, itulah sekilas tentang fenomena kejadian KDRT di dunia ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis KDRT itu sendiri. Jenis-jenis KDRT atau sering juga disebut dengan bentuk KDRT ada 4, teman-teman. Yang pertama yaitu kekerasan fisik. Contohnya seperti memukul, menjambak, menendang, menampar, menonjok, bahkan sampai membunuh. Artinya tindakan kekerasan yang dilakukan itu melukai fisik korban yang menimbulkan gejala sakit fisik, mulai dari yang ringan, sedang, sampai yang berat, bahkan ada yang sampai menyebabkan kematian. Kalau yang ringan, misalnya bekas pukulan atau tamparannya terasa perih dan sedikit memerah. Bekas jambakan juga terasa sakit. Sedangkan gejala yang sedang biasanya harus dibawa ke rumah sakit, seperti luka memar, sehingga harus diberi obat. Kalau luka yang berat mengakibatkan korban mengalami luka yang parah, yang menyebabkan luka permanen dan kecacatan, bahkan kematian. Yang kedua adalah kekerasan psikis atau psikologis. Artinya, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku tidak menimbulkan luka di tubuhnya, tetapi menimbulkan luka pada psikisnya, yaitu pada hati dan perasaan si korban. Contohnya menghina, memaki, merendahkan, membentak, menelantarkan, mendiamkan atau tidak pernah diajak ngomong, dan lain-lain. Dampak yang ditimbulkan dari tindakan kekerasan psikis ini, gejalanya bisa ringan dan juga bisa berat. Yang gejalanya ringan adalah korban hanya merasa kesal, jengkel, sakit hati, sedih, marah, dan rendah diri. Sedangkan yang berat, korban dapat mengalami gangguan jiwa yang serius, mulai dari trauma, depresi, PTSD, bahkan ada yang sampai mengalami gangguan jiwa berat dan bunuh diri. Perlu diperhatikan di sini bahwa kekerasan fisik yang dialami oleh korban, seperti penjelasan yang pertama tadi, di samping mengalami dampak secara fisik, korbannya juga pasti mengalami dampak psikologis. Tidak ada kekerasan fisik yang membuat korban baik-baik saja secara psikologis. Pasti korban merasa sangat takut, trauma, tidak berdaya, bahkan kekerasan fisiklah yang paling banyak membuat korban mengalami gangguan mental yang sangat serius. KDRT jenis kekerasan psikis juga ada yang membuat korban mengalami gangguan jiwa. Misalnya dilarang pergi kemanapun, tidak boleh jumpa dengan siapapun, tidak boleh bekerja tapi juga tidak dinafkahi. Korban tidak dipukul, tapi dirampas semua hak dan kebebasannya. Ini juga tergolong dalam KDRT yang berat. Yang ketiga adalah KDRT jenis kekerasan seksual. Nah teman-teman, kalau yang ini banyak sekali orang yang tidak percaya. Mereka sering mengatakan, masa sih ada kekerasan seksual dalam rumah tangga? Bukankah melakukan aktivitas seksual antara suami dan istri itu sah dan legal? Nanti dulu teman-teman, yang dimaksud kekerasan seksual di sini adalah perlakuan seksual yang dilakukan oleh pelaku sangat menyakitkan baik secara fisik maupun mental bagi si korban. Meskipun itu di dalam ranah yang legal atau sah menurut hukum agama dan hukum negara. Misalnya mengajak melakukan hubungan intim ketika korban sedang haid atau di saat sedang sakit. Bahkan yang lebih parah lagi, sebelum melakukan hubungan seksual, pelaku akan menyiksa korban sampai mengalami luka fisik dan batin. Setelah korbannya terlihat kesakitan, baru pelaku dapat merasa puas dalam melakukan hubungan seksual. Dulu saya pernah punya klien, mohon maaf, vaginanya itu lecet, bengkak dan infeksi karena diajak berhubungan intim sampai 35 kali dalam sehari. Paling sedikit 10 kali dalam sehari katanya. Ini sudah di luar kewajaran dan sangat menyiksa.
Inilah yang disebut dengan kekerasan seksual dalam dimensi rumah tangga. Jenis kekerasan seksual dalam rumah tangga yang lain yang juga pernah saya tangani adalah kasus incest. Incest itu artinya hubungan seksual antara orang yang memiliki hubungan darah. Misalnya ayah dengan anak kandungnya, adik dengan kakak, atau abang dengan adik, paman dengan keponakan, dan seterusnya. Mereka adalah orang-orang yang memiliki hubungan darah. Mungkin di sini teman-teman ada yang heran ya, bahkan cenderung tidak percaya. Tapi seperti itulah fenomenanya. Dan incest ini termasuk KDRT jenis kekerasan seksual, kalau seandainya kejadiannya terjadi dalam satu rumah tangga. Semoga dapat dipahami ya. Kemudian jenis KDRT yang keempat, yaitu kekerasan yang berdimensi ekonomi. Pada kekerasan jenis yang ini, korban dibuat tidak berdaya secara ekonomi. Contohnya korban tidak diberi nafkah, atau kalaupun diberi, jumlahnya sangat dibatasi sehingga korban menjadi sangat tertekan. Ada juga yang melarang korban untuk bekerja mencari uang, tetapi kebutuhannya juga tetap tidak dipenuhi. Kemudian ada yang ditelantarkan secara ekonomi. Setelah dinikahi, korban ditinggalkan begitu saja tanpa dinafkahi sedikit pun. Bahkan pelaku tidak pernah pulang atau sangat jarang pulang ke rumah. Dalam kasus ini, pelaku tidak mau tahu sedikit pun terkait nafkah yang dibutuhkan oleh korban. Dan yang paling parah, ada juga korban yang dieksploitasi secara ekonomi atau dijadikan mesin atau sebagai budak untuk mencari uang. Korban disuruh bekerja keras, lalu hasilnya diambil semuanya oleh pelaku. Nah teman-teman, semoga sekarang kita semua semakin paham ya tentang fenomena KDRT. Terus terang pembahasan tentang KDRT ini sebenarnya sangat panjang. Tapi agar Anda dapat mengikutinya dengan fokus dan tidak bosan, maka saya akan menjelaskannya secara bertahap. Jadi untuk sesi kali ini saya rasa cukup dulu. Pada video-video berikutnya, kita akan lanjutkan lagi pembahasannya, masih seputar KDRT, yaitu tentang mengapa KDRT dapat terjadi, apa yang menyebabkan masalah ini terjadi, serta bagaimana cara menyelesaikan atau mengatasinya dengan baik, sehingga dapat mengembalikan korban kepada kehidupan yang lebih baik. Sekali lagi, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke orang lain, agar lebih banyak orang yang paham tentang fenomena ini, sehingga kita semua dapat melakukan upaya pencegahan, agar kasusnya tidak bertambah banyak. Dan yang paling saya harapkan juga adalah kita bisa memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang mengalaminya, sehingga mereka tidak merasa sendiri dan merasa mendapatkan dukungan yang akan mempercepat proses penyelesaian dan pemulihan bagi mereka. Sampai bertemu kembali pada video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.